Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa setia TVRI Kalimantan Utara dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, pada kesempatan kali ini dalam acara Mutiara Hati, saya Siti Komaria akan memandu Anda hingga 30 menit ke depan. Dan seperti biasa kita akan mengulas lebih jauh dan lebih dalam tentang ajaran agama Islam bagi Anda kaum muslimin dan muslimat. Dan pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama dengan saya, yaitu Ustadz Kiai Haji Ridwan Labago. Mari kita sapa dulu pemirsa Ustadz kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, Ustadz, sehari-hari Ustadz selain sebagai ketua MUI aktif apa saja nih Ustadz? Saya aktif mengajar di Yayasan Al-Khairat, ya, baik pagi maupun siang. Ya. Ya, baik Ustadz. Ya. Dengan tidak henti-hentinya berdakwah ya Ustadz ya dimanapun berada. Ya. Saya juga sering mengisi di pengajian-pengajian di masjid-masjid. Iya, baik Ustadz. Iya. Ya Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang apa nih Ustadz? Ya, tentang insya Allah kebaikan dunia akhirat insya Allah. Ya, baik. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama dengan Ustadz membahas mengenai kebaikan dunia akhirat. Dan sebelum kita berbincang-bincang seperti biasa, kita akan mendengarkan dulu tauziah dari Ustadz Kiai Haji Ridwan Labago. Baik Ustadz, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa TVRI Kaltara yang saya hormati dan saya banggakan, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih tetap diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karunia iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga beliau dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Saudara-saudara kaum muslimin, kita ketahui bahwa Islam sebuah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi-nabinya untuk menyampaikan pesan-pesan agama ini kepada seluruh umat manusia, yang tujuannya itu semua adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu sebagai muslim kita tak henti-hentinya memperhatikan bahwa kebaikan dunia dan akhirat itu harus kita raih. Sebagaimana saat ini kita ingin mencapai kebaikan sesuai dengan keinginan kita, maka kita selalu berusaha untuk meraihnya dengan cara apapun. Karena itulah kita sebagai orang beragama, mari kita sadari betapa pentingnya kita mencapai untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Adapun kiat-kiat kita semua untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah, yang pertama, kita harus menjadi orang beriman. Harus menjadi orang yang beriman artinya orang yang senantiasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh alam ini, baik kita manusia maupun seluruhnya selain kita manusia. Oleh kita manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan sebuah firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku. Pengabdian inilah bukti daripada keimanan kita umat manusia. Jika kita benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita benar-benar telah menempatkan diri kita sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman inilah satu syarat utama bagi seseorang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua,
Kenapa kita mesti beriman? Karena kita ini hidup bukan hanya di dunia saja, tetapi kita hidup di alam yang kedua, namanya alam akhirat. Sedangkan dunia ini hanyalah hidup sementara, di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di dunia ini adalah semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya hasilnya akan kita raih, kita capai di kehidupan yang kedua, yaitu di akhirat. Karena itu kita harus hati-hati, waspada, bahwa hidup kita di dunia ini bukan datang begitu saja, tetapi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mau tidak mau harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena pada suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri hidup kita di dunia, kemudian kita akan menghadapi hidup yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di akhirat. Jadi iman bahwa kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu harus dipertinggi, diperkuat. Karena kadang-kadang kepercayaan kita ini terhalang oleh keadaan-keadaan kita hidup di dunia. Tantangan-tantangan kita di dunia itu begitu banyak dan kompleks, yang kadang-kadang menghambat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan, peringatan-peringatan Allah berupa kutukan dan laknat Allah Subhanahu wa taala kita abaikan. Gara-gara kita hidup di dunia terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang mengitari di sekitar kita. Karena itulah jangan sampai iman kita menjadi berkurang akibat aktivitas kita yang begitu besar, yang kadang-kadang menghambat daripada kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman. Jadi marilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup kita ini ada hasilnya, ada nilainya. Tetapi hasil dan nilai itu bukan kita rasakan di dunia. Adapun kalau ada, itu hanya sedikit bila dibandingkan dengan hasilnya nanti di akhirat. Itulah pentingnya kita beriman. Tanpa beriman, maka orang mengabaikan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan pada kita, "Man amila sholihan fali nafsi, wa man asaa fa 'alaiha." Barang siapa yang beramal kebaikan, maka kebaikan yang dia kerjakan itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Barang siapa yang beramal keburukan, maka keburukan itu sebenarnya adalah merugikan dirinya sendiri. Jadi kebaikan dan keburukan itu memang kadang-kadang kita rasakan di dunia ini, tetapi itu semuanya merupakan peringatan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebaikan dan keburukan yang sesungguhnya itu hanya dapat kita raih di akhirat kelak. Karena itulah kita selalu berusaha menanamkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, supaya kita benar-benar kita mengamalkan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi demikian, mudah-mudahan dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang akan berhak mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa, demikian tadi tausiah dari Ustadz Kiai Haji Ustadz Ridwan Labago. Dan selanjutnya kita akan berbincang-bincang lebih dalam mengenai apa yang disampaikan Ustadz tadi, yaitu tentang kebaikan dunia dan akhirat. Baik Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan bahwa kita dalam ingin melakukan kebaikan dunia dan akhirat ini, yang pertama yang harus kita miliki adalah keimanan. Iya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan keimanan yang ada dalam hati kita? Karena kadang kita tahu bahwa sebagai manusia itu iman ini naik dan turun seperti itu, betul ya Ustadz. Nah, bagaimana kiat-kiat dari Ustadz supaya keimanan kita itu terus bertambah, bukannya berkurang? Ya. Iman itu menjadi bertambah dan semakin kuat ditentukan dengan oleh amal soleh. Maka itu di dalam Al-Quran selalu disebut al-iman wal allazina amanu amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu berbarengan. Jadi iman merupakan kepercayaan di dalam hati, merupakan penyemangat kita untuk beramal. Nah, dari amal itu akan muncul bahwa inilah orang yang beriman. Jadi kalau orang yang semakin senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ciri-cirinya bahwa imannya sudah menjadi naik.
Nah, ya, itulah sehingga disebut amal solihat. Jadi kita di dunia ini amal solehat, ya, supaya ya. Baik, kita sambung lagi nanti Ustadz mengenai pembahasan cara meningkatkan iman ini. Ya. Kita jeda sebentar. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Mutiara Hati. Pemirsa setia TVRI Kalimantan Utara dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara Mutiara Hati. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang sempat terjeda tadi bersama dengan Kiai Haji Ustadz Ridwan Labago. Baik Ustadz, menyambung yang tadi mengenai cara meningkatkan iman, seperti yang Ustadz katakan tadi, ya memang kadang kita diuji seperti itu ya Ustadz ya, dengan keadaan dan bahkan di situ kita iman kita bahkan turun seperti itu. Nah bagaimana menurut Ustadz caranya supaya iman kita ini tidak turun ketika kita dalam keadaan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Itulah pentingnya kita belajar tentang agama. Karena agama ini bukan menyuruh tanpa kita tidak mengetahui masalahnya. Iman kita akan tetap kuat dan eksis selama kita konsisten melaksanakan amal soleh. Ya. Kemudian selama kita mengerjakan amal soleh, pasti ada tantangan-tantangan. Seperti kita mendapat musibah dan lain sebagainya. Atau urusan-urusan yang begitu susah dan sulit. Persoalan-persoalan yang rumit diatasi. Semuanya ini kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tawakal. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia yang kita tempat ini tidak selamanya tempat untuk mencari cita-cita yang senantiasa sukses. Ya, kadang-kadang kita berhasil, kadang-kadang kita tidak ada hasilnya. Apa manfaatnya? Supaya antara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran itu senantiasa berbarengan. Artinya kalau kita senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan, usaha-usaha yang senantiasa mudah dapat kita dapatkan, maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT. Jadi jangan lupa, kalau kita mendapatkan sebuah kesenangan, kesuksesan, ya, melupakan Allah SWT, ini adalah pengingkaran terhadap nikmat. Kan di dalam firman Allah menegaskan, lain syakartum lazidannakum. Jika kamu syukuri terhadap nikmat-nikmat yang kamu terima dariku, niscaya akan aku tambah nikmat itu. Walain kafartum inna adzabi lasadid. Sekiranya kamu ingkari, maka ingat siksaku itu amat pedih. Nah itulah pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kalau kita mendapatkan tantangan berupa penderitaan-penderitaan, nah di sini kita sabar. Karena kesabaran itu ada nilainya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia, para nabi yang justru mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak mendapatkan musibah-musibah.
Yang mungkin musibah itu tidak sama dengan musibah yang didapatkan oleh umat manusia biasa. Tetapi mereka tetap bersabar. Ya. Kita dengar cerita Nabi Ayub. Ya. Kita dengar Nabi Yunus. Semuanya itu adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah ini memang sebenarnya merupakan pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ini insaf. Nah, insaf bahwa satu, dunia ini bukan tempat yang sesungguhnya. Nah, tempat yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Kalau di sana itu tidak ada musibah lagi. Hanya kesenangan saja, kebahagiaan saja. Kalau di dunia ini tidak ada demikian. Karena dunia adalah tempat pengabdian umat manusia yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena itu kita harus sadar, ya, jangan sampai membuat kita lengah karena kebaikan dan jangan sampai membuat kita putus asa karena penderitaan yang kita alami. Demikian. Ustaz. Nah, tadi berkaitan dengan bersyukur tadi ya Ustaz ya. Kita memang sebagai umat muslim itu salah satunya yang menjadi kadar keimanan kita itu adalah rasa syukur kita ya Ustaz ya. Semakin banyak kita bersyukur, maka semakin lapanglah dada kita, semakin mudah menerima keadaan yang ada, tidak berkeluh kesah. Namun seringkali Ustaz ketika kita melihat orang lain seperti itu ya, yang lebih baik daripada kita kehidupannya, kita sering membandingkan seperti itu. Nah, bahkan kita menjadi iri, menjadi berkeluh kesah seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita sebagai umat muslim ini tidak menjadi orang yang tidak bersyukur dan kemudian malah membenci kehidupan orang lain yang bahagia seperti itu, atau merasa merasa insecure, bahasanya seperti itu ya Ustadz ya. Tidak bersyukur. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu tidak selalu membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang yang lebih baik kehidupannya. Betul. Seperti itu, Ustaz. Ya, jadi sekali lagi bahwa manusia ini tidak sama statusnya. Begitu juga tidak sama nilai yang didapatkan oleh manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kebaikan dan keburukan atau bencana itu adalah merupakan ujian semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita misalnya kita selama ini senantiasa susah hidup dan senantiasa sakit dan sebagainya, sementara yang lain sehat-sehat, tidak pernah ada kesusahan dan sebagainya, jangan iri. Karena itu ujian bagi mereka. Semua ada ujiannya. Orang yang diberikan kesenangan adalah ujian, orang yang diberikan kesusahan adalah ujian. Kalau orang diberikan kesenangan, ujiannya apa? Apakah dia bersyukur kepada Allah, senantiasa berterima kasih kepada Allah? Dan sekali lagi, apakah orang itu sombong atau tidak? Dan kesombongan inilah bencana besar bagi umat manusia. Jangan sampai gara-gara kita orang yang senang, orang yang mendapatkan nikmat yang banyak, kita menjadi orang yang sombong. Ini tidak dibolehkan. Nah, itu ujian. Sebenarnya itu sama saja beratnya. Ya, orang yang mendapatkan nikmat itu diuji, apakah dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya kita lihat, banyak orang yang lupa daratan, banyak orang yang lupa diri, gara-gara dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia angkuh dan sombong, dia mengerasa dirinya bangga bahwa saya dia orang yang hebat, saya orang yang berhasil karena ilmu saya, karena kepandaian saya. Ini semua ujian. Akhirnya dengan nikmat yang diterimanya itu sebenarnya dia mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang yang baik di dunia ini berarti itu baik dalam pandangan Allah. Begitu sebaliknya, tidak semua orang yang mendapatkan keburukan adalah buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung sikap kita. Kita menyikapinya ya Ustaz. Luar biasa sekali. Baik Ustadz, nanti kita akan sambung lagi, dan setelah jeda berikut ini kita akan jeda sebentar. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai kebaikan dunia dan akhirat. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam acara Mutiara Hati.
Disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru dimulai dari diri kita sendiri. Pemirsa Mutiara Hati, kembali lagi bersama kami Siti Komaria dan saat ini bersama Ustadz Kiai Haji Ridwan Labago. Kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai kebaikan dunia dan akhirat. Baik Ustadz, kita tadi sudah membahas tentang bagaimana cara kita bersyukur seperti itu ya Ustadz. Nah sekarang pertanyaan yang lainnya lagi, tapi masih ada relevansinya dengan bersyukur tadi, yaitu ikhlas. Nah, kita tahu bahwa kita melakukan ibadah itu juga harus ikhlas ya Ustadz ya. Nah bagaimana cara kita supaya kita melakukan segala amal, segala perbuatan baik ini tanpa adanya embel-embel untuk dilihat orang lain. Bagaimana caranya supaya kita bisa ikhlas dalam melaksanakan kebaikan seperti itu, Ustaz? Ya, itulah manifestasi daripada iman dan amal soleh. Jadi kalau orang beriman dan beramal soleh dengan ikhlas, itulah orang yang beriman dan beramal soleh yang sesungguhnya. Hanya saja, sampai di mana kita memahami, mengetahui bahwa kita ini orang yang beriman dan beramal saleh juga sekaligus ikhlas. Ya, ikhlas itu sebenarnya di dalam hati. Apa yang kita imani ini betul-betul murni karena kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sebuah kebaikan karena ingin mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Begitu juga kita menghindari segala keburukan-keburukan yang tidak baik, semata-mata menghindari daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ikhlas itu. Jadi ikhlas ya mengerjakan sebuah kebaikan karena Allah, ya, mengharapkan ridha Allah, begitu juga menghindari sebuah keburukan dan kejahatan adalah semata-mata menghindari daripada kutukan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ikhlas itu. Nah, kemudian tidak ada ikhlas itu mengharapkan yang datang dari manusia atau selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu semata-mata Allah. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an, wa umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Mereka tidak disuruh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kecuali mereka itu supaya mengikhlaskan diri dan lurus menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Nah, itu ikhlas itu. Jadi jangan kita beriman dan beramal ada pamrihnya. Karena apa? Sangat berbahaya. Nanti kita mendapatkan nilai kosong. Memang di akhirat nanti di sana banyak orang yang menyesal. Kenapa? Orang itu di dunia ini seolah-olah beriman. Dalam pandangan umat manusia dia orang yang beramal. Tapi itulah pandangan orang lain. Kita ini beriman dan beramal dipandang oleh Allah. Tidak ada artinya kita ini beriman dan beramal semata-mata mengharap pandangan orang. Karena itu tidak ada nilainya. Nilai yang sesungguhnya itu adalah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita beriman? Untuk apa kita beramal? Nah, di sanalah akan ada nilainya. Jadi, marilah kita melaksanakan amalan ini, contoh seperti sholat. Kenapa saya sholat? Karena sholat ini perintah Allah. Kalau saya kerjakan dapat pahala, kalau saya tidak kerjakan tidak berdosa. Ya begitu juga sebaliknya. Kenapa saya misalnya tidak melaksanakan minuman-minuman keras, main judi dan sebagainya? Karena itu dilaknat oleh Allah, menghilangkan iman. Nilai iman kita dan amal soleh kita menjadi tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak boleh mencampur adukan antara keburukan dengan kebaikan dalam setiap langkah dan perbuatan kita. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, itu Ustaz. Terima kasih jawabannya Ustaz. Nah, terakhir dari saya Ustaz ya. Dalam mencapai kebaikan dunia dan akhirat, tentunya kita juga ingin saudara-saudara kita sesama muslim juga mencapai kebaikan tersebut bersama-sama begitu Ustadz yang menuju kebaikan. Nah, tapi kadang-kala kita ketika menegur seseorang untuk jalan kembali kepada yang benar itu mengalami kesulitan, tidak didengar atau bahkan dicuekin seperti itu. Nah, dari Ustadz sendiri kiat-kiatnya seperti apa Ustadz? Ya. Itu kita pakai sifat Nabi.
Wa ma alaina illal balag. Tugas kita hanya menyampaikan. Jadi kita ini menyampaikan, orang mau terima syukur, tidak mau terima ya bersyukur karena kita sudah menyampaikan. Jadi kalau kita itu berjuang, yang dinilai oleh Allah perjuangan kita bukan hasil. Beda dengan diri kita misalnya. Menjadi orang yang beriman dan beramal soleh adalah hasil. Tapi kalau kita berjuang untuk orang lain, beda itu lagi nilainya. Perjuangan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada betul-betulkah dia ini berikhlas atau tidak berjuang, ya. Nah, tapi kalau hasilnya tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia sudah berusaha. Nah, demikian kalau berjuangan. Termasuk mengajari, kalau misalnya istri mengajari suami, suami mengajarin istri, mengajari anak-anak. Berhasil atau tidaknya itu yang penting kita sudah berjuang gitu. Tulus lah. Sambil tentunya sambil berdoa ya, berharap karena siap. Mana mungkin kita menginginkan kalau misalnya keluarga kita mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha sekuat tenaga kan? Begitu. Nah, apapun hasilnya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting prosesnya ya, kita berusaha, itu. yang penting kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk mengingatkan itulah gugur ya Ustadz ya. Baik. Iya. Baik Ustadz, mungkin bisa disampaikan kembali tadi untuk pemirsa yang mungkin baru bergabung, nanti bisa dijelaskan kembali secara singkat kesimpulan mengenai apa kebaikan dunia dan akhirat itu dan bagaimana cara mencapainya. Iya. Jadi para pemirsa sekalian, ya marilah kita selalu berusaha menjadikan diri kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sekali lagi bahwa kita bukan hanya di dunia ini kita ada batasnya, kemudian dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu tempat namanya akhirat, di sanalah kita hidup sesungguhnya. Jadi kedua-duanya ini harus kita cari, kita capai kebahagiaannya itu. Bagaimana caranya? Yaitu harus beriman dan beramal soleh. Siapa yang benar-benar menempatkan dirinya iman dan amal soleh dalam setiap langkah dan perbuatannya, insya Allah dialah orang yang benar-benar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu. Demikian. Mudah-mudahan kita semua yang menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tentunya iman dan amal soleh ini penuh perjuangan dan harus kita hadapi dengan ikhlas, tabah, ya, bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai-nilai itu semua kepada kita sekalian sebagai bagian daripada nilai perjuangan kita. Demikian. Baik Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya yang telah bersedia untuk hadir kami menemani kami di sini pada kesempatan ini. Baik pemirsa, demikian tadi pemaparan ataupun kajian kita mengenai kebaikan dunia dan akhirat. Semoga apa yang telah disampaikan dalam kajian Mutiara Hati pada kesempatan ini dapat bermanfaat dan dapat meresap hingga ke sanubari para pemirsa sekalian. Dan akhir kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.